Fatma Irawati, target saya pada hari ini. Seorang wanita asli Yogyakarta yang mendedikasikan hidupnya di kota Purworejo, sebuah kota kecil yang damai, aman, dan sejahtera. Fakta-fakta yang saya temukan pada akhirnya membuat saya memutuskan untuk berdialog dengannya. Sobat Pintar, kasus kita kali ini kita akan bicara banyak hal tentang seluk-beluk tanah dan sertifikat. Nah, kita ketemu dengan seorang notaris namanya Bu Fatma Irawati. Seperti apa beliau, baiknya seperti apa, kita langsung masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenggi Deska, Sobat Pintar, apa kabar? Semuanya sehat selalu. Kali ini Om BW spesial. Ada orang Jogja yang mau beraktivitas di sini. Artinya ketika bicara Jogja dengan Purworejo itu kan komparasinya kan sebetulnya sangat jauh berbeda. Purworejo kota kecil, Jogja kota besar. Tapi beliau mau mendharma baktikan hidupnya, mau mendedikasikan ilmunya untuk masyarakat Purworejo. Nah, ini kita ngobrol, kita kumpas tuntas bagaimana beliau ini, kebaikan beliau, dan apa saja program yang nanti mungkin bisa untuk masyarakat Purworejo. Lebih detail kita ngobrol. Bu Fatma Irawati SHM KN nama beliau. Apa kabar Bu Fatma? Baik nih. Alhamdulillah sehat, Ya. Pak. Bu Fatma, tadi di depan saya sampaikan bahwa penyiaran biaya Jogja lah. Saya tanya dulu nih, apa sih yang membuat motivasi Bu Fatma ini kok kemudian lebih memilih stay di Purworejo daripada di Jogja? Karena pasti ada alasan khusus. Jadi, Pak Budi, gini sebenarnya. Kalau misalnya Pak Budi tanya ada alasan apa yang membuat saya ke Purworejo ini, sebenarnya tidak sengaja, Pak. Ketidaksengajaan. Jadi waktu itu ketika kami pengajuan SK Notaris itu kan memang dari sistem di Kemenkumhamnya itu kan ada apa namanya kuota-kuota ya Pak. Jadi wilayah-wilayah mana yang itu terbuka untuk penempatan profesi kami, baik itu notaris atau PPAT. Kebetulan memang saya lihat di Purworejo ini masih cukup terbuka luas. Nah, di situ saya mengambil inisiatif. Saya ambil di kota sini, meskipun saya di sini nggak kenal siapa-siapa Pak. Bener-bener saya merantau. Awalnya ya kosong sama sekali ya. Saya nggak kenal siapa-siapa, nanti harus kemana saya nggak tahu. Tapi cuma itu nggak saya pikirkan dulu. Saya cuma Bismillah nanti saya di sana bisa bermanfaat dan juga menjadi ladang rezeki saya dan keluarga. Itu aja Pak. Kemudian setelah masuk ke sini pelan-pelan saya mulai mengenal sedikit-sedikit mulai mengenal ritmenya di sini ya. Saya nyaman sih Pak. Alhamdulillah nyaman di sini. Ya. Gitu. Purworejo itu terkenal nyaman, makanya saking nyamannya orang-orang seperti saya ini saya lebih memilih survive di Purworejo karena memang ya sedikit banyak itu relatif, tapi yang penting kan hidup ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu ya kira-kira ya Bu ya. Bu Fatma. Ada beberapa orang yang mungkin belum bisa membedakan ini. Apa sih perbedaan antara advokat lawyer, kemudian notaris, ada kemudian PP
PPAT ya. Iya, Itu mungkin bisa disampaikan ke teman-teman sobat pintar perbedaannya apa, biar jadi mereka itu paham, karena banyak yang nggak tahu, seolah-olah itu apa Sama ya, Pak? tupoksinya sama, job desk-nya sama. Jadi Pak Budi, memang antara advokat, notaris dan PPAT itu mungkin kebanyakan orang belum mengetahui Ya. perbedaannya apa. Tapi yang pasti memang untuk ketiga profesi ini dibutuhkan satu kekhususan, yaitu harus sarjana hukum. Di luar sarjana hukum mungkin belum bisa untuk mengampun profesi ini. Iya. Cuma yang membedakan, kalau advokat itu kan lebih banyak beracara di pengadilan ya Pak. Jadi iya. mungkin untuk membantu klien-klien yang memang beracara di pengadilan untuk pendampingan, Ya. baik itu dalam proses pemeriksaan di kepolisian sampai nanti sudah persidangan untuk kasus-kasusnya mungkin ya. Tapi kalau kami notaris itu memang kami diberi wewenang oleh undang-undang Pak. Jadi kami diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, di mana akta otentik ini nantinya bisa berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan. Nah, antara notaris dan PPAT itu bisa dipegang oleh satu orang yang sama, tetapi kami untuk masing-masing profesi ini mempunyai SK dari dua kementerian yang berbeda. Jadi kalau notaris kami mengampunnya di Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan di PPAT-nya kami langsung mendapatkan SK dari Kementerian ATR BPN. Jadi memang dua ini kami perizinannya atau SK yang kami dapat dua ya Pak, berbeda. Tapi memang bisa di double, maksudnya double itu bisa dipegang satu orang yang sama. Notaris pun sebenarnya bisa juga nanti manakala ada dibuka peluang untuk pejabat lelang kelas 2 Pak, itu kami juga bisa masuk. Begitu juga nanti pembuat akta koperasi, itu kami juga bisa masuk. Dan ini kayaknya baru digodok juga di tingkat nasional ya Pak. Nanti notaris juga akan berwenang membuat akta ikrar wakaf yang selama ini masih diampu oleh pejabat tersendiri kalau di Purworejo mungkin dipegang oleh kepala KUA setempat untuk pembuatan ikrar wakafnya. Ya, karena dulu sempat ada teman itu mau bikin koperasi, itu ternyata kalau saya kan juga mewakili teman-teman. Nah, itu pikirannya kan masih sama. Kok bikin koperasi itu semua notaris bisa, padahal nggak semua ya. Iya, karena jadi harus kami itu harus tadi mengajukan betul. lisensi dulu atau izin dulu, baru bisa kami membuat akta koperasi gitu. Bu Fatma, kalau boleh tahu, satu pertanyaan yang paling dasar itu saya selalu tanyakan ke sosok inspiratif kami. Umur Bu Fatma berapa sekarang? Saya? Iya. Alhamdulillah 42 Pak. 42. Tapi masih masih teman-teman masih pasti nyangkanya sekitar 35. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di usia yang sudah 42 ini kan pastinya penyiar sudah banyak berikhtiar untuk kemaslahatan. Alhamdulillah. Dulu waktu masih kecil, kalau boleh flashback ke belakang, cita-citanya apakah langsung aku besok pengen jadi notaris? Enggak Pak. Enggak. Saya kalau kecil ditanya cita-cita itu jadi dokter. Karena menurut saya dokter itu keren. Keren ya. Begitu masuk SMA, saya kan juga di IPA ya Pak. Rencananya nanti ketika masuk perguruan tinggi mau ngambil kedokteran gigi. Tapi kesininya kan saya paling males kalau udah pelajaran kimia dan pelajaran fisika itu saya benar-benar nggak mampu Pak. Jadi kan saya sadar diri ya Pak, nggak mungkin saya teruskan ini di kedokteran. Karena saya menyadari itu di akhir saya kelas 3 SMA, saya nggak punya waktu lagi untuk istilahnya ngebut belajar. Akhirnya ya udahlah, saya ngambil IPS yang memang saya mampu di situ Pak. Di IPS pun saya kalau ngambil jurusan yang kayak akuntansi, kemudian HI itu kan grade-nya tinggi ya Pak. Iya. Saya sadar saya nggak akan mampu di situ. Ya udah, akhirnya saya milih hukum. Yang saya lihat di situ sebenarnya karena porsinya dia paling banyak, jadi kemungkinan saya masuk itu tinggi. Nah, ketika di hukum itu saya juga nggak tahu ini belajar apa ya, belajar kok hafalan semua gitu. Saya nggak ada passion juga di situ. Tapi berjalannya waktu ternyata asik juga belajar di situ Pak.
Kemudian setelah lulus, saya sebenarnya banker Pak. Saya kerja di bank itu agak lama. Gitu. Jadi, terakhir itu saya di analis kredit yang kebetulan banyak interaksi dengan notaris. Dari hasil bercerita, ngobrol gitu, oh asik juga ya jadi notaris. Akhirnya saya putuskan resign. Saya kuliah lagi di Magister Kenotariatan sambil saya magang di kantor notaris. Jadi perjalanannya asbabun nusulnya seperti itu ya. Iya. Kalau ditanya jauh dari cita-cita. Tapi anu loh. Iya memang kalau waktu masih kecil itu rata-rata cita-citanya apa? Dokter, tentara, polisi, pilot. Tapi justru notaris itu juga keren. Makanya sengaja saya ke sini karena saya berpikir bahwa Bu Fatma ini Wonder Woman Bu Fatma. Jadi saya pakai baju yang sengaja saya pakai Iron Man karena memang biar sama-sama pahlawan ini. Pahlawan dalam bidangnya masing-masing. Iya. Harapannya gitu. Harapannya. Bu Fatma, panjenengan di sini kan tadi sempat kalau nggak salah disampaikan dari tahun 2014 ya. Ya Pak. Nah, ada nggak sih bisa disampaikan ke teman-teman Sobat Pintar itu dan khususnya di masyarakat Purworejo program, karena orang itu kan harus sejalan lah ya, habli minallah habli minanas. Itu habli minallah itu kan hubungan dengan pencipta, habli minanas itu kan dengan masyarakat. Program sosial ada nggak sih dari Ibu untuk masyarakat Purworejo? Karena kan mungkin mindset masyarakat itu kan rata-rata, wah kalau pengacara itu atau notaris itu ketika sudah ketemu dengan satu hal, satu perkara itu pasti ada casnya segini, ada biayanya segini. Nah, padahal saya tahu di beberapa pengacara, di beberapa notaris itu baik-baik termasuk Bu Fatma inilah bisa disampaikan apa sih program panjenengan untuk masyarakat yang memang betul-betul bahkan mungkin free mungkin. Baik Pak Budi, gini memang ada ketertarikan dari saya pribadi ya Pak. Jadi ini bukan program sih, tapi ini semacam ketertarikan dari saya pribadi. Jadi saya lihat di Purworejo itu banyak sekali tanah-tanah, terutama untuk wakaf ya Pak. Wakaf, ya. Tanah-tanah wakaf itu yang belum bersertifikat. Jadi keberadaan wakaf itu belum dituangkan dalam suatu sertifikat yang itu memang namanya sertifikat wakaf. Di sini saya pribadi nanti bagi masyarakat yang memang membutuhkan, monggo silahkan bisa menghubungi saya atau datang ke kantor saya. Nanti akan saya bantu Pak pengurusannya untuk pensertifikatan sampai menjadi sertifikat wakaf itu free tanpa biaya. Luar biasa. Jadi ini untuk sertifikat wakaf baik yang ada di desa untuk kegiatan keagamaan maupun nanti ada yayasan-yayasan yang memang itu untuk kegiatan sosial ataupun kemanusiaan. Monggo nanti bisa menghubungi saya atau ke kantor saya, kan di Google udah pasti muncul Pak. Ini kalau nggak salah alamatnya di Jalan Magelang ya Bu ya? Kalau kami sih menuliskannya masih Ayani ya Pak. Oh, Jalan Ahmad Yani. Iya, sama aja. Jalan Ahmad Yani 327. Nomor 327-nya. Sobat Pintar, Pak Lurah, Pak Kades, semua warga masyarakat Purworejo, kalau panjenengan semuanya memiliki permasalahan atau mempunyai tanah yang mau diwakafkan, nggak usah jauh-jauh nih, ada Bu Fatma. Dan tadi sudah disampaikan garansi total 1000% free. Untuk pengurusan ya Pak. Untuk pengurusan ya jangan salah untuk pengurusannya ya. Ya jadi insya Allah ini sangat bermanfaat karena saya yakin nggak semua notaris mau melakukan hal itu karena semua kembali ke nawaitunya. Bu Notaris. Lebih keren manggil Bu Notaris. Ke depan apa sih yang panjenengan pingin raih atau masih belum tercapai dalam hal baik itu pribadi, keluarga, atau mungkin bahkan dalam sisi pekerjaan, karena setiap orang itu kan pasti ada target-target tertentu.
Alhamdulillah saya sudah merasa cukup Pak. Maksudnya atas apa yang Allah berikan kepada saya hingga saat ini alhamdulillah saya sudah merasa cukup dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan rezeki yang sudah saya terima ini. Syukur alhamdulillah. Insya Allah tuh saya sudah merasa cukup. Sebenarnya saya tertarik sekali dengan kegiatan Bapak ya untuk apa? Bahasa asingnya. Maksudnya gini, dengan yayasan ini kan sebenarnya kita bisa memberi kontribusi banyak ke masyarakat ya Pak. Iya, betul. Cuma masalahnya itu Pak, saya itu kalau untuk bahasa asing saya nggak pinter. Jadi kalau misalnya saya mau ikut kegiatan itu saya nggak mikir, aduh gimana nih, saya nggak bisa nih bahasa Inggris bagus, casisus gitu. Sebetulnya gini Bu, orang itu kan bisa bermanfaat dari segala sisi. Iya, siap. Mungkin kalau untuk bahasa asingnya Ibu nggak usah lah sampai turun ke desa aja, karena Ibu kalau bicara di dataran rendah kayak gini, oke nggak masalah. Tapi nanti kalau sudah bicara di Bagelen, di sana, waduh susah sekali ya, kali sana untuk susah. Jadi biar itu tugas kami para tutor-tutor nanti, tugas panjenengan kita sampaikan, karena itu kan bisa berkolaborasi ketika bicara di desa-desa. Nanti Ibu bisa membantu masyarakat desa. Yang tadi bicara tanah wakaf atau apapun itu kan outputnya nanti akan sama, bahwa kita bermanfaat orang lain untuk masyarakat. Dan juga nanti kan bisa membackup kegiatan kami, bahwa karena kami ini memang ya itu tadi untuk masyarakat free, tapi kan aktivitas kami juga dibutuhkan. Bahkan ya itu tadi saya sampaikan, kalau boleh jujur, kami saking ingin bermanfaatnya untuk masyarakat itu, saya lebih mementingkan para tutor dibanding kegiatan kami di kantor. Kami punya kantor yang rencananya nanti ke depan ya syukur-syukur bisa jadi sekolah bahasa, dan itu gratis. Tapi isinya itu kita masih lesehan Bu. Kita kalau rapat aja masih pakai. Di mana itu Pak? Di Grantung. Kami kantornya di Grantung. Kami masih lesehan ya. Ya saya sih pengen ngisi semuanya, tapi karena memang faktanya harus ada ya kita prioritaskan, dan kita belum mampu ya nanti bismillah, nanti pasti Allah akan memberikan jalan dari siapapun atau dari manapun. Itu seperti itu Bu Fatma. Insya Allah nanti Pak. Ya kita tetap bisa saling bersinergi kok. Karena saya yakin orang-orang seperti Bu Fatma dan yang lain itu banyak orang baik, hanya memang belum ketemu kliknya aja. Kalau orang sukses, orang hebat, orang kaya itu saking banyaknya, nggak usah jauh di proyek sampai. Tapi peduli apa enggak, itu masalahnya. Kalau mereka nggak peduli ya sudah, karena itu urusannya pribadi masing-masing. Kembali ke pekerjaan Bu Fatma nih. Bu Fatma, yang paling sulit itu menurut panjenengan selama ini dari 2014 sampai sekarang 2022 itu apa Bu Fatma dari sisi pekerjaan? Kan mestinya kan tingkat kesulitannya macam-macam, mungkin barangkali ada konsumen yang rewel atau bahkan mungkin nggak bayar. Ada kayak gitu? Kok nggak ada ya Pak? Enjoy aja ya. Karena ini passion saya ya. Saya menikmati pekerjaan ini, sama saya menjalankan pekerjaan itu dengan hati gembira. Jadi saya tidak merasa bahwa ini suatu beban. Jadi saya lakukan aja semampu saya, sebaik saya. Cuma karena ini memang kami itu pekerjaannya di bidang hukum ya Pak, itu memang kami harus hati-hati. Satu harus hati-hati, kemudian kami juga harus punya prinsip sendiri, di mana itu kami tidak bisa diatur orang ya Pak. Karena memang ini kaitannya dengan hukum. Hukum itu kan kalau orang awam bilang kita nggak bisa main-main, karena ini menyangkut mati hidup seseorang ya Pak. Karena kami kan berkecimpung di sini itu kan kami mengawal bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang kami buatkan aktanya ini adalah aman sampai besok. Jangan sampai perbuatan-perbuatan hukum yang kami kawal saat ini itu bermasalah setahun, 2-3 tahun lagi itu bermasalah. Jangan sampai. Karena fungsi kami di sini adalah itu Pak. Menjagani semua perbuatan hukum itu aman sampai akhir.
Mungkin ada beberapa case yang Bapak pernah dengar, ada notaris ini sampai diperiksa kepolisian dan lain sebagainya. Yaitu mungkin jadi pembelajaran bagi saya pribadi ya Pak, jangan sampai saya menjalankan profesi ini itu asal, tidak hati-hati, tidak mengikuti kode etik, tidak mengikuti aturan-aturan. Jadi memang saya rasa sih kembali lagi ke pribadi masing-masing Pak. Semua pekerjaan pasti ada tingkat kesulitannya, ada tingkat resikonya, bagaimana kita memanage dan mencintai pekerjaan ini. Kebetulan saya termasuk pribadi yang sangat mencintai pekerjaan ini. Jadi bagi saya sih nggak ada kendala berarti Pak. Kalau misalnya klien rewel itu sudah lumrah ya Pak. Biasa. Di setiap pekerjaan manapun pasti ada. Kemudian staff yang begini itu juga ya saya ini aja, enjoy aja. Artinya ketika memahami dari apa yang ingin disampaikan itu nggak ada satu orang pun yang kebal hukum ya Bu ya? Nggak ada Pak, nah, nggak ada. Sobat Pintar, itu kuncinya bahwa nggak ada satu orang pun yang kebal hukum. Beliau saja dan teman-teman notaris pengacara itu mereka bisa kena, apalagi kita-kita yang mungkin awam. Jadi hati-hati karena sekarang ini kan ketika bicara kehidupan sekarang ini dikit-dikit fitnah banyak di medsos juga sampai kayak gitu kan. Memang harus hati-hati sekali. Kalau karyawan sekarang berapa Bu? Alhamdulillah 4 Pak. 4 ya? Nggak pengen nambah lagi Bu, saya mungkin bisa membantu. Aduh jangan Pak. Alhamdulillah 4, tapi saya tetap ini sih Pak, menyesuaikan load pekerjaannya. Sekiranya memang kami pekerjaannya loadnya banyak, nanti saya juga akan nambah staff. Cuma sampai hari ini 4 orang masih yang membantu saya ya? masih bisa jalan. Jadi jam kerja itu pagi dari jam 8 sampai jam setengah 4. Sampai setengah 4. Senin sampai Sabtu nggih. Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Jumat hanya setengah hari sampai jam 12. Sabtu setengah hari, Minggu libur nggih. Minggu libur. Ya. Ya. Bu Fatma. Saya ini kalau ngobrol dengan orang-orang baik itu mesti ketika walaupun kita baru bertemu sekarang ini ya. Iya. Baru bertemu sekali. Saya tuh kalau ketemu dengan orang baik itu mesti ditandai dengan tangan saya itu sok merinding gitu loh. Ya, makanya di setiap kesempatan kami itu nggak setiap orang kami munculkan, karena saat saya dan kru itu pasti kita pilih siapa sih orang yang memang layak untuk kita munculkan biar masyarakat kita tahu bahwa ternyata kehidupannya seperti ini. Dan Bu Fatma dengan putra berapa Bu Fatma? Alhamdulillah 3 Pak. 3, oh sama ya. Saya rasa juga 3 Bu. Anak saya cewek semua. Oh gitu. Berarti kalau estimasi saya Bu Fatma putranya paling besar itu SMA ya? Ini sudah lulus Pak, mau kuliah. Oh ya, beda-beda tipis tebakan saya ya. Alhamdulillah ini keterima di hukum juga. Oh gitu, ya. Nggak jauh dari orang tuanya berarti. Iya. Perempuan soalnya Pak. Perempuan juga. Nanti biar kalau perempuan kita punya profesi seperti ini, kami kan tidak terpancang jam kerja ya Pak. Iya, betul. Jadi misalkan nanti punya suami, terus punya anak sakit, suami butuh kehadiran istri gitu kan, kita nggak repot izin. Tinggal misalnya anak sakit gitu, ya udah kita antar ke dokter dulu gitu, karena saya nggak terpancang jam kerja harus jam segini. Itu aja sih Pak yang saya pilih, karena dulunya saya kerja di bank kan Bapak tahu sendiri ya. Iya betul. Jadi jam segini pressure-nya luar biasa. Mau izin aja susah. Bebannya nggih. Itu yang membuat saya berpikir bahwa ya udahlah, saya resign, saya sekolah lagi, saya menekuni ini profesi ini. Satu lagi loh itu ilmu dari Bu Fatma. Untuk kaum perempuan bahwa boleh bekerja sampai kapanpun, sampai manapun, cuma jangan lupakan keluarga, kan itu kuncinya di situ. Syukur-syukur bisa memilih profesi yang bisa mengatur jamnya. Artinya kan beban terbesar, tanggung jawab terbesar seorang perempuan itu kan tetap keluarga gitu, anak-anak. Jadi kan kadang-kadang seperti itu. Dan suami-suami juga harus menyadari bahwa istri itu
tidak harus bekerja. Iya. Nah, tapi kalau memang bisa membantu itu jauh lebih bagus karena memang bersamaan. Iya. Jadi perjalanan karir Bu Fatma ini kan tadi udah disampaikan dari mulai sebelum di bank ada lagi nggak? Nggak ada, Pak. Oh, jadi di bank, kemudian di notaris dan enjoy sekali ya, Iya, ketika kerja di notaris. Berarti kan memang clue-nya adalah bahwa pekerjaan apapun itu kalau dicintai semuanya enak ya. Iya. Nah, Bebannya tuh jadi nggak berat, Pak. ya. Lah, karena saya orang psikologi, Bu. Iya. Jadi orang itu mempunyai stressing masing-masing. Tinggal bagaimana dia memanajemen. Ini ilmu lagi dari Bu Fatma bahwa ketika kita mencintai pekerjaan itu, menikmati, yang harusnya jadi beban itu malah bisa jadi having fun itu, bisa menjadi sebuah hiburan. Iya. Apal nggak Bu dari mulai tahun 2014 sampai sekarang 2022 itu sudah berapa kasus atau tanah yang sudah ditangani panjenengan? Nggak ingat, Ribuan ya? Banyak. Iya. Nggak, yang paling agak kembali ke tadi, yang paling rumit apa sih Bu? Tingkatannya. Gini Pak, pekerjaan notaris ataupun PPAT itu kan sebenarnya pekerjaan yang administratif ya. Iya. Jadi beda dengan lawyer. Kalau lawyer kan mungkin dia akan berkutat, berpikir berat mengenai kasus ini, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana memperoleh win-win solution atau bagaimana nanti ketika di pengadilan itu yang dibelanya itu menang. Tapi kalau kami Pak notaris itu lebih ke administratif pencatatan ya. Jadi kalau Bapak tanyakan hal yang paling berat itu ya nggak ada yang berat Pak, karena kami itu hanya gimana ya Pak, hanya pencatatan yang itu kami tuangkan dalam akta otentik. Selanjutnya kalau itu menyangkut tanah, kami teruskan ke BPN untuk proses peralihan atau pencatatan perubahan haknya. Ya sebenarnya dari sisi pekerjaan sih ada banyak ya Pak. Dalam artian misalnya kita lihat satu bidang tanah aja. Itu bidang tanah aja ini karakteristiknya macam-macam ya Pak. Misalkan ini belum bersertifikat, masih letter C. Itu kan nanti ada namanya proses konversi. Mungkin kalau ini sudah bersertifikat, ketika itu dijual beli nanti namanya prosesnya mungkin orang menyebutnya secara umum itu balik nama. Dah, dari sertifikat sendiri pun ini kan nanti misalkan nanti si pemilik meninggal, masih ada turun waris lagi namanya Pak prosesnya. Turun waris sendiri misalkan nanti ahli warisnya ternyata banyak, misalnya 4, 5 dan seterusnya, mau dipecah-pecah menjadi satu-satunya, itu nanti ada proses lanjutannya namanya pemecahan. Belum lagi nanti kalau misalnya ini ternyata statusnya tanah sawah, mau dijadikan untuk bangunan, itu nanti ada pengeringan. Jadi memang prosesnya bermacam-macam, kita sesuaikan kondisi yang ada. Tetapi kalau tingkat kesulitannya itu Ada ya? Karena saya seneng ya Pak, mungkin ya itu tadi kebawa tanya nggak ada yang sulit. Iya. Saya ada pertanyaan dua nih dari yang disampaikan. Semisal ada seseorang memiliki rumah, dia nggak punya ahli waris keturunan, dia hidupnya dengan katakanlah keponakan. Kemudian yang pemilik rumah itu tadi meninggal, itu prosesnya seperti apa Bu? Kalau kemudian untuk bisa dipergunakan oleh si keponakan tadi. Kalau misal keponakannya kemudian ingin menjual warisan itu tadi. Siap, Mas. Kalau ingin menjual warisan itu tadi, otomatis kan karena memang dari si pemilik itu kan belum mewariskan, belum sempat mewariskan ke ponakannya. Ya, artinya kalau belum sempat mewariskan kan secara legalitas kan bisa dibilang belum sah gitu ya Bu. Itu solusinya seperti apa? Jadi gini Pak Budi, pewarisan itu suatu perbuatan hukum yang karena peristiwa, karena ada kematian sehingga atas
hak itu harus beralih. Jadi bukan perbuatan tapi peristiwa hukum. Pewarisan sendiri kita harus lihat dulu si pewarisnya ini siapa. Karena di dalam sistem hukum kita itu masih mengenal berbagai macam hukum waris, Pak. Kalau misalnya Nyon Sewu ini si pemiliknya adalah seorang Tionghoa, itu kan acuannya nanti kita pakai hukum Perdata Barat. Hukum Perdata Barat ini nanti kita ada sendiri pembagiannya, siapa penerima warisnya, itu ada aturannya. Kalau misalnya ini si pewarisnya ini adalah pribumi, dalam artian Nyon Sewu ya Pak, kita harus bicara Tionghoa dan pribumi karena memang secara historis Iya, terus aja. secara historis hukum kita memang kita dulu pernah dijajah Belanda, jadi memang aturan pembedaan kelas-kelas masyarakat itu dulu memang ada, dan sekarang mau tidak mau aturan itu masih sebagian yang masih berlaku. Jadi kalau misalnya itu si pewarisnya itu adalah orang pribumi Jawa, nah itu kita lihat lagi Pak, apakah waris yang mau dipakai itu adalah waris adat atau waris Islam, gitu. Tapi secara umum kalau memang si pewaris ini tidak meninggalkan ahli waris, dalam artian dia tidak menikah, tidak mempunyai anak, otomatis nanti harta warisnya ini jatuh ke samping Pak. Ke samping itu bisa ke saudara kandungnya ataupun ke orang tuanya yang memang seandainya masih hidup. Nah, nanti kalau misalnya dari saudara kandungnya ini ternyata juga sudah pada meninggal, kan tadi keponakannya pasti ada hubungan darah ya Pak. Maksudnya kan dari adiknya atau dari pamannya. Itu nanti bisa kita buatkan suatu surat keterangan waris yang itu nanti menyebutkan bahwa si keponakan ini adalah ahli waris satu-satunya, yang itu nanti disahkan di kelurahan atau desa sampai di kecamatan. Nah, nanti berdasarkan surat keterangan waris itu, sertifikat yang tadinya atas nama almarhum itu nanti bisa kita lakukan proses balik nama ke atas nama si pewarisnya yang si ahli waris yang memang berhak gitu. Jadi agak panjang ya jadinya. Iya, jadi prosesnya. kenapa Pak? Memang di sebagai notaris itu kita harus jeli ya Pak. Jeli dalam artian kita harus benar-benar menguasai materinya. Kita harus memang kita kenapa notaris sekarang harus MKN Pak? Karena memang di situ ada kita diberi ilmu-ilmu yang terkait masalah seperti itu. Yang pertama memang kita harus menguasai, yang kedua kita harus up to date Pak. Up to date itu dalam artian perubahan peraturan yang sekarang ini kita harus ikutin gitu. Kemudian yang ketiga kita juga harus fleksibel dalam artian jangan sampai aturan yang sudah kita pelajari ini kan namanya aturan harus saklek ya Pak, tapi kita harus fleksibel juga. Fleksibel itu dalam artian ketika kita menyampaikan ke masyarakat, kita mengaplikasikan ini ke pekerjaan itu, kalau saklek nanti kita nggak dapat klien Pak. Gitu. Ya, jadi betul. Ya itu tadi satu ada sisi ngomongnya juga ya. Dan yang pasti hati-hati. Satu lagi Bu, di notaris itu kan bisa menjadi tempat, saya nggak tahu nih, notaris atau pengacara menjadi satu tempat untuk sebuah perjanjian perdamaian. Bisa, baik itu terkait kasus hukum atau mungkin perjanjian tertentu, hutang piutang dan sebagainya. Itu sakit nggih bisa ya. Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian bicara kesepakatan itu kan sebuah komitmen bersama. Katakanlah ada poin-poinnya di situ, ada durasi dan sebagainya. Kalau ternyata dari kesepakatan itu kemudian pada endingnya tidak terselesaikan, itu seperti apa, Bu? Contoh misalnya ada sebuah kasus kecelakaan lah misalnya. Di situ kemudian sepakat untuk tidak diurus di kepolisian, kemudian ada perjanjiannya, ya sudahlah kita bahasanya apalah, memberikan uang damai, taruh kata nominalnya sekian, tapi ternyata di perjalanan waktu itu tidak diberikan. Nah, apakah dari kasus ini kemudian masih bisa ada kesepakatan kembali atau bahkan malah bisa langsung ke proses hukumnya?
gini Pak, kalau menurut saya Pak, itu kembali ke itikat baik masing-masing sih Pak. Jadi semua perjanjian yang kita tuliskan, tirik-tirik sampai berpasal-pasal, berpuluh-puluh pasal itu kalau tidak ada dibarengi itikat baik dari masing-masing pihak juga nanti perjalanannya pasti akan bermasalah. Jadi kenapa suatu akta itu dibuat di awal ya Pak? Karena ini sebagai guideline, sebagai acuan supaya dalam masa jangka waktu perjanjian ini ada aturan bakunya yang ditaati masing-masing pihak. Nah, suatu masalah itu timbul manakala ada salah satu pihak yang mengingkari kan Pak, mengingkari isi pasal tersebut. Nah, kalau memang itu pihak yang merasa dirugikan, itu istilahnya masih bisa tepos liro atau toleransi atau menerima, itu mungkin bisa dibicarakan secara kekeluargaan, musyawarah gimana baiknya kok jadi begini. Tetapi manakala pihak yang merasa itu dirugikan tidak terima atau tidak mau melanjutkan, ya solusi terakhirnya di pengadilan Pak. Gitu. Walaupun, nah itu kembali ke itikat baik. Taruh kata misalnya si A sama si B bermasalah, ada komitmen bersama terkait kecelakaan itu tadi, oke lah taruh kata ada uang perdamaian katakanlah 10.000 lah misalnya, 10.000. Ternyata di akhir karena memang kemampuannya, kesepakatan itu kadang-kadang bisa dibuat karena atas dasar keikhlasan bersama, bisa juga karena bisa terpaksa loh Bu, karena ada pressure kemudian ya saya memang harus menandatangani lah. Kalau kemudian berjalannya waktu dari 10.000 itu ternyata aduh aku kok ternyata misalnya dari mulai 100 itu apakah bagian dari komitmen niat baik atau bukan? Kemudian kalau sudah seperti itu apa juga tetap bisa diproses ke pengadilan? Gini Pak, kembali lagi ke tadi itikat baik. Kalau memang masing-masing pihak itu sudah beritikat baik, kan ada rasa apa namanya Pak, keadilan ya Pak. Keadilan itu kan sesuatu hal yang hanya bisa dirasakan, dimana mungkin rasa keadilan seseorang dengan orang lain itu akan berbeda. Kalau dilihat dari kasus Bapak ini, itu kan kembali lagi. Bukan kasus saya loh Bu. Bukan maksudnya. Maksudnya sampel yang Bapak berikan tadi itu kan gini Pak. Mungkin yang pihak yang harus membayar itu memang dia sudah nggak mampu, sudah memang benar-benar nggak punya apa-apapun yang bisa dijual. Nah ini kan kita kembalikan lagi ke Pak, yang pihak satunya lagi, dia pasti ada nggak nih rasa kemanusiaannya? Apakah hanya dengan uang sejumlah 10.000 itu kok dia tegel sampai membawa ini ke pengadilan? Padahal Bapak mungkin tesong ya, kalau kita beracara di pengadilan itu satu lama, dua juga nggak murah. Dan secara psikologis semuanya kena. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini masih bisa kita bicarakan sih Pak, duduk bersama gimana solusinya. Karena kadang bicara duduk bersama itu kalau untuk orang yang tidak bermasalah itu gampang Bu. Tapi ketika itu orang bermasalah kadang-kadang satu pressure, yang kedua emosionalnya tinggi, yang akhirnya ya. Tapi kalau saya sih kuncinya menurut saya nggak tahu ini karena saya nggak masuk ke ranah gitu. Ya mungkin segala sesuatu permasalahan memang lebih baik kalau ini solusinya duduk bersama gitu, dibicarakan karena terkait dengan faktor itu tadi, dan sebisa mungkin jangan sampai orang itu bermasalah ke pengadilan Ibu. Saya tadi kembali bahwa setiap orang bisa bermasalah dengan hukum, makanya jangan bermasalah. Nah kalau sudah ada apa namanya Pak, hal tadi duduk bersama sudah tidak bisa. Nah itu mungkin yang diperlukan adalah jasa lawyer yang masuk ke situ, bukan notaris lagi, tapi itu sudah advokat. Dan padahal kalau sudah masuk ke pengadilan itu, waduh luar biasa ya. Yang pasti waktunya nggak sebentar Pak. Kemudian juga dari sisi finansial, kemudian sisi itu tadi Pak, mental juga pasti kan. Namanya orang berurusan di pengadilan itu kalau nggak biasa kan ya takut toh Pak. Saya aja juga takut. Gitu. Saya sendiri ngajar hukum, saya ngajar hukum aja, saya juga takut banget kalau sampai bermasalah. Harusnya justru PR ini yang kita sampaikan ke teman-teman semua, bahwa kami ini orang-orang yang, kalau Bu Fatma pasti sangat paham hukum, saya yang sedikit paham aja, kalau mau bermasalah ke situ ya saking hati-hatinya, jadi jangan sampai kita tersandung, makanya
Tapi kadang-kadang justru orang yang awam itu yang dia nggak karena mungkin nggak sampai ke situ mikirnya atau mungkin belum punya pengetahuan. Nah itu mungkin perlu juga loh buat usul dari saya, mungkin dari paguyuban lawyer atau paguyuban notaris ya. Itu satu waktu bolehlah mungkin memberikan pemahaman hukum ke masyarakat, semacam penyuluhan atau apapun yang kalau kami kan memang terjun ke masyarakat, tapi saya belum lihat tuh ada notaris atau tapi ini usul ya Bu, notaris, iya, notaris atau pengacara itu yang dia menyempatkan nyelak ke waktunya untuk terjun ke desa terus memberikan pemahaman, Pak Bu ini loh kayak gini. Nah itu yang saya belum lihat, padahal sekarang ini segala sesuatu itu ngomong sidik meleset aja sudah dihukum. Karena orang sedikit-sedikit bisa dilaporkan, ini kan sudah luar biasa. Ya mungkin nanti ke depan aku kan Ibu dengan kelompoknya, paguyubannya, teman-temannya usulan buat teman-teman advokat, banyak kan masa advokat, ada Pak Agus dan kawan-kawan. Nah ini bisa mungkin untuk masyarakat lebih bermanfaat lagi. Gitu. Nanti saya sampaikan ya Pak ke organisasi, tapi secara pribadi kalau memang dari pihak yayasan kok ada agenda seperti itu, monggo saya ditelepon, dijawil, diajak. Siap. Yang penting respect saya buat Bu Fatma. Dalam artian gini Pak, kita kan hidup ini apa yang dicari ya Pak. Betul. Seandainya kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu kan semoga juga nanti banyak yang mendoakan kita. Amin insya Allah. Kecukupan rezeki juga mungkin dari doa orang-orang yang pernah kita bantu. Gitu. Terakhir ini Bu Fatma, ini obrolannya asik sekali, cuma karena ini jam kerja, Bu Fatma juga di depan kayaknya kliennya juga menunggu. Kami biasanya sih ada semacam challenge, tapi kalau challenge-nya bahasa asing tadi Bu Fatma udah ngerti kok enggak. Saya nggak pinter bahasa asing Pak. Challenge-nya gini aja, ada nggak sih pesan kesan khusus untuk sobat pintar semuanya di seluruh, khususnya Purworejo dan secara umum di Indonesia atau manapun, terkait hal-hal positif yang bisa dilakukan. Tidak harus dari sisi pekerjaan Bu Fatma, tapi bisa dari pekerjaan yang lain. Yang intinya adalah bahwa orang-orang itu bisa melaksanakan. Ini namanya Sobat Pintar ya Pak? Iya, betul. Sobat Pintar yang ada di Purworejo ataupun di seluruh Indonesia yang melihat acara ini, yang penting tetap semangat. Apapun kondisi yang ada saat ini, tetap semangat, selalu belajar. Semua keadaan apapun itu pasti bisa kita rubah asal kita mau, gitu. Dan yang pasti selalu berdoa kepada Tuhan. Dan apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita selalu kita syukuri, apapun itu. Gitu. Siap. Cukup? Ya. Terima kasih Sobat Pintar. Ini dia obrolan saya dari Gubuk Pintar Purworejo bersama dengan Bu Fatma Irawati, seorang notaris handal, Wonder Woman-nya Purworejo salah satunya, yang sudah banyak mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Insya Allah bermanfaat, dan sampai ketemu lagi dengan sosok inspiratif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, adios. Sobat Pintar, ini tadi obrolan saya dengan Bu Fatma, seorang notaris di Kabupaten Purworejo. Banyak kasus, banyak permasalahan yang kita bicarakan. Karena kita sudah selesai, case close.